Smart Apps Creator, terus kemudian pakai AS3 misalnya, atau Adobe Captivate. Kemudian setelah selesai, itu Bapak Ibu harus menyewa hosting dan domain. Ya, harus menyewa hosting dan domain agar multimedia interaktif Bapak Ibu itu bisa diakses orang melalui jaringan internet. Nah, sekarang itu dengan adanya tools presentasi dari Canva, itu Bapak Ibu dimungkinkan untuk membuat sebuah media interaktif yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Selama ada jaringan ini. Kita straight to the point aja Bapak Ibu, karena nanti di yang kedua mungkin ada materi tentang belajar ID dari Pak Oji. Lalu gimana cara bikinnya Pak? Nah, kalau cara bikinnya itu Bapak Ibu bisa langsung bikin sebenarnya. Cuma sama seperti infografis kemarin, itu Bapak Ibu bisa mengacu pada panduan di sini. Ya, panduan ini nggak saklek gitu loh. Tiap saya harus buat, saya harus ikuti alur ini, enggak Bapak Ibu. Ini cuma alur yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan proyeknya Bapak Ibu gitu loh. Nah, ini sudah bisa dikategorikan interaktif Bapak Ibu. Loh, kok begitu Pak? Iya, ketika saya ingin langsung hover ke bahan, ini saya tinggal klik tombol bahan. Ketika saya mau lihat yang perencanaan, saya klik perencanaan, konsep. Nah, ini hanya permainan tombol dan tautan kemarin. Ada yang sempat singgung kayak hyperlink. Iya, memang hyperlink gitu lah. Hyperlinknya di Canva. Di PowerPoint juga ada hyperlink gitu. Sama di SAC juga sebenarnya komen itu, perintah itu juga hyperlink gitu loh. Dari sini direct ke sini. Ya, ini contoh nih. Jadi bagaimana konsepnya nanti, mau taruh di mana tombolnya, itu Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi-aplikasi handphonenya Bapak Ibu. Di aplikasi HP, di aplikasi laptop, itu tinggal Bapak Ibu tiru posisi tata letaknya seperti apa, kemudian mainkan tautannya atau hyperlinknya. Jadi langkah pertama kita konsepting dulu Bapak Ibu, ya. Kita buat konsepnya, kita pikirin konsepnya gitu. Tujuannya apa sih nih? Kita mau bikin multimedia ini tujuannya untuk apa? Dan siapa target pengguna kita? Nah, bagaimana menentukan tujuan? Bapak Ibu bisa mengacu kepada tujuan pembelajaran atau KD gitu loh. Apa sih tujuannya Bapak Ibu bikin ini? Supaya siswanya bisa paham tentang materi apa gitu. Nah, kemudian untuk apa kita identifikasi pengguna? Supaya kita lebih tahu nih. Karena tahu apa? Tahu nanti elemen desain yang kita gunakan seperti apa. Ya. Karena ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah multimedia interaktif yang tujuannya untuk anak SMA nih misalnya, ya materinya enggak apa, elemen-elemennya ya tidak terlalu apa ya istilahnya ya, kayak anak kelas 1 SD itu ya. Jadi mungkin nanti lebih ke anak-anaknya Bapak Ibu atau siswa-siswanya Bapak Ibu itu lebih suka elemen-elemen yang seperti apa, lihat gambar-gambar yang seperti apa. Itu tujuan kita melakukan pengonsepan atau concepting. Kalau sudah ketemu nih tujuannya apa, kemudian target penggunanya siapa, baru kita susun perencanaan. Ya. Nah, di perencanaan sendiri itu sebenarnya ada dua Bapak Ibu. Ada storyboard-nya, ada flowchart-nya. Nah, tapi untuk ke yang apa ya, kita bahasnya yang di storyboard aja gitu. Nanti kita buka storyboard. Kita ke bahan dulu Bapak Ibu. Setelah storyboardnya jadi Pak, lu gimana mau jadi belum dijelasin ya? Sabar nanti saya jelasin. Kita lompat dulu ke bahan. Setelah storyboard jadi nih, kita ada namanya material collecting. Kita kumpulkan bahan. Nah, apa yang dikumpulkan?
Bapak Ibu akan mengumpulkan materi materi A, materi B, materi dari buku ini, materi di sana. Semua materi, baik itu materi inti maupun materi pendukungnya. Kemudian soal-soal yang ingin Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian yang kedua ada lagi, Bapak Ibu itu mengumpulkan elemen ya, atau aset untuk membuat proyeknya Bapak Ibu. Nah, ini kenapa dicoret di situ, Pak? Ya, karena di Canva udah ada sendiri menu elemennya. Nah, tapi mungkin nanti Bapak Ibu butuh foto logo sekolah, itu ya tambahannya di menu unggahan. Jadi di Canva Bapak Ibu bisa menghemat waktu. Baru deh kita buat. Setelah kita buat selesai, baru kita coba dulu ya. Kita coba dulu, baru kita distribusikan atau kita bagikan ke siswa maupun rekan guru lainnya. Nah, kembali ke storyboard tadi Bapak Ibu. Kalau secara aturan itu nggak ada Bapak Ibu ya, format baku untuk storyboard itu. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang di modul. Cuma yang lebih modul itu lebih simpel, lebih enak gitu loh. Cuma beda di judul kepalanya doang Bapak Ibu. Nah, lalu bikinnya pakai apa Pak? Apakah kita harus buat di Canva juga storyboardnya? Enggak. Ya, storyboard ini sekali lagi hanya manual booknya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin merakit sesuatu nih, beli barang, ya kan ada buku petunjuk. Nah, Bapak Ibu bikin dulu nih buku petunjuknya. Supaya nanti ketika Bapak Ibu membuat, itu Bapak Ibu tidak bingung. Misalnya Bapak Ibu beli mainan untuk anak Bapak Ibu merakit nih. Ya yang harusnya pasang kepalanya duluan, malah pasang kakinya duluan gitu kan. Akhirnya nggak berfungsi. Nah, itulah fungsinya kita buat rencana. Itu biar waktunya juga lebih efisien. Kemudian Bapak Ibu bisa membuatnya ya bebas. Mau pakai Canva bisa, mau pakai Word bisa, mau tulis pun bisa. Kalau saya pribadi lebih banyak menulis. Nah, jadi kalau ada buku kecil Bapak Ibu bisa susun di situ. Nggak harus bentuk tabel, yang penting ada ini, inti-intinya ini loh. Ya, alurnya itu ada. Bapak Ibu mau bikin apa? Kenapa kok pakai kertas, Pak? Ya enak, lebih enak dicoret-coret. Nah, kalau ada, oh ternyata mungkin kayaknya lebih bagus yang kalau materi ini duluan deh. Ya nanti Bapak Ibu tinggal coret, kasih panah dan sebagainya. Itu lebih leluasa. Dan kapanpun Bapak Ibu ada waktu luang, itu nggak harus hidupin laptop dulu untuk menyelesaikan storyboardnya Bapak Ibu. Nah, paling tidak, Bapak Ibu ketika menyusun perencanaan, itu ada nomor slide-nya, kemudian nama slide tersebut, dan visualnya seperti apa. Nah, dalam visual sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan deskripsi, atau Bapak Ibu bikin gambar kasar gitu loh. Misalnya nanti di judul nih, saya mau buat ada tulisan. Kemudian di sini ada orang. Bapak Ibu bikin aja orang yang kayak Lidi itu loh. Yang penting itu ada gambaran. Nanti visualnya akan seperti apa. Butuh apa saja sih di slide judul itu. Oh, saya butuh teks, Pak. Tulisannya ini ya, tulis aja nggak masalah. Saya butuh tombol mulai. Saya butuh ini. Dan yang Bapak Ibu tuliskan di sini kalau hemat saya, itu Bapak Ibu cukup tuliskan komponen intinya aja. Masalah dia hiasan dan lain sebagainya itu bisa nyusul. Yang penting kerangka awalnya itu udah ketemu gitu loh. Ada judul, ada tombol, misal gitu. Oh, saya kepikiran Pak ada ininya, ada pesawat terbangnya, ya udah tulis aja pesawat terbang. Toh juga ini namanya rencana, rancangan. Nanti kalaupun berubah ketika kita kreatif, ketika kita bikin, itu ya Bapak Ibu tinggal hapus aja, nggak masalah. Yang penting produknya kelar gitu loh. Nah, kalau udah jadi, terus kita kumpulkan bahan. Nah, nanti ada materi Bapak Ibu ya. Kita bahasnya satu persatu aja, biar enak. Jadi caranya bagaimana? Baik. Caranya masih seperti biasa, Bapak Ibu harus login dulu di akun Canva.
Nah, nanti Bapak Ibu usahakan login pakai akun Belajar ID agar mendapatkan akses secara penuh. Jadi udah dapat fitur di atas fitur Pro gitu, Canva for Education. Kemudian pastikan di sini tulisannya pendidikan. Jika tidak, Bapak Ibu coba klik, kemudian pilih yang ada pendidikan di bawahnya. Kalau tulisannya gratis, itu Bapak Ibu berada di akun gratisan atau akun yang terbatas aksesnya. Baik, ketika sudah berada di beranda Canva, Bapak Ibu itu tinggal ke kanan aja buat desain. Nah, ukurannya bagaimana, Pak? Kalau di tutorial kemarin disebutkan bahwa untuk ukurannya ya terserah kita gitu ya. Ya memang menyesuaikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin membuatnya dalam bentuk ukuran 16:9 silakan. Ketika Bapak Ibu ingin membuatnya dalam ukuran layar handphone silakan. Misalnya potret gitu ya, berdiri. Atau kotak persegi pun nggak masalah. Jadi kembali ke kebutuhan Bapak Ibu. Lihat kembali lagi ke awalnya, konsepnya, tujuannya apa, target audiensnya siapa. Nah, jadi saya buat desain, saya contohkan dengan presentasi 16:9. Pak, saya waktu bikin ini, saya ketik buat desain, itu tulisannya presentasi pendidikan, Pak. Nggak masalah. Yang penting di ukurannya gitu loh. Jadi kalimat-kalimat di sini sebenarnya hanya membantu untuk merekomendasikan ukuran. Pak mau bikin presentasi nih, oh biasanya ukurannya segini Pak. Tapi saya mau presentasi yang bentuknya itu beda gitu loh. Ya Bapak Ibu tinggal ukuran khusus saja. Tinggal ngatur sendiri mau ukuran berapa. Entah itu menggunakan satuan piksel, milimeter maupun sentimeter. Oke, buat presentasi, maka akan terbuka tab baru kosong melompong ya. Karena kita nggak pakai template di awal ya. Kita langsung create project baru. Oke, langsung step by step aja Bapak Ibu. Pertama, setelah buat desain, pastikan ya, jangan sampai lupa. Itu kasih nama dulu di sini nih. Nama projectnya apa? Misalnya saya buat MMI ya hewan. Ini hewan lah misalnya. Kasih nama apa kayak nanti Bapak Ibu bisa pakai akronim tuh biar keren. Misalnya Cimahi aja deh, Cimahi. MMI Cimahi. Ingat, setelah buat desain, Bapak Ibu sudah memberikan nama. Ini sebenarnya udah aman nih. Jadi mau dia jaglek, mau dia tiba-tiba mati laptopnya Bapak Ibu, tinggal dicari di beranda proyek yang namanya MMI Cimahi. Gitu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi, bahwa di bagian di komposisi itu Bapak Ibu masih banyak yang apa ya kurang gitu ya. Nggak salah sih Bapak Ibu, cuma mungkin ada yang kurang. Nah, tipsnya sekali lagi, itu Bapak Ibu tampilkan garis pinggir nih. Ya, tampilkan garis pinggirnya dulu, kalau memang belum kelihatan garis pinggirnya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu hover ke pojok kiri atas, itu file, atur tampilan editor, kemudian centang tampilkan margin. Ya, margin. Nah, baru muncul nih garis pinggirnya. Nah, ini juga penggaris, sama. Yang intinya kita mengatur tampilan editor. Mungkin Bapak Ibu bisa tulis deh. Buat desain, 2 kasih nama, 3 atur tampilan editor. Gitu. Jadi penggaris bisa ditampilkan, kemudian bisa dihilangkan juga seperti itu. Nah, minimal Bapak Ibu itu menampilkan margin. Nanti kita lihat fungsinya apa. Kalau sudah, Bapak Ibu kembali ke ini. Saya share, ganti share screen deh biar enak. Saya share.
Saya share ini, oke. Nah, nih, ini kan project kita Bapak Ibu. Barulah kita lihat buku panduannya. Oh, tadi saya rencana slide pertama, ya, slide nomor 1, itu nama slide-nya judul. Oke, kita fokus di sini dulu. Slide pertama, nama slide-nya judul. Nah, ini di proyek Bapak Ibu, ya, slide pertama ada nomornya kan? Tapi belum ada namanya. Baru ada nomor slide-nya aja. Pak, saya waktu buka tidak ada yang seperti Bapak. Di bawahnya tidak ada gitu. Slide-slide itu nggak muncul, Pak. Nah, ini ada tombol kecil di bawah Bapak Ibu. Nah, tampilkan halaman. Bapak Ibu klik, baru muncul nih halaman 1. Nanti kalau ada halaman 2 muncul juga. Oke, halaman pertama, slide 1. Belum kasih nama. Cara kasih namanya gimana, Pak? Titik 3, ya. Arahkan dulu ke bagian yang kecil di bawah ini. Halaman 1. Titik 3. Di bagian tambahkan judul halaman itu Bapak Ibu tinggal ganti sesuai dengan rancangan Bapak Ibu. Kalau di rancangan saya maunya nomor 1 itu nama halamannya judul. Pak, apakah harus judul? Saya maunya opening, bisa, bebas. Yang penting ada panduan nanti ketika kita main taut-menaut gitu loh. Judul. Kalau sudah ya klik di mana saja di luar. Nah, sekarang kita punya nih lembar kerja nomor 1, nama slide-nya judul. Barulah kita bekerja dengan visual yang ada di sini. Tips dari saya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu beranjak ke visual utamanya atau komponen utama yang harus ada pada scene-nya Bapak Ibu atau slide-nya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bikin dulu background-nya. Oke, Bapak Ibu bikin dulu background-nya. Nah, bisa ditulis lagi Bapak Ibu. Setelah memberi nomor dan nama, buat background. Background sendiri Bapak Ibu bisa buat dengan polos, atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan template di panel objek sebelah kiri. Adanya di tab desain. Bapak Ibu tinggal cari aja sesuai dengan yang mendekati dari apa yang dibahas Bapak Ibu. Gitu loh. Oh, saya mau bahas tentang Cimahi nih Pak. Ini kan hubungannya sama hewan. Berarti yang ada hewannya. Bapak Ibu ketik aja hewan. Misalnya kita coba. Ketemu nih. Yang ada hewannya. Yang ada hubungannya dengan hewan. Nah, kita coba bebas aja dulu Bapak Ibu ya. Buat contoh. Misalnya. Saya ambil yang ini. Bapak Ibu klik dulu. Kemudian nanti muncul lagi. Ada yang muncul, ada yang enggak ya. Suara saya masih aman Bapak Ibu? Kalau yang begini aman, aman. Begini aman Pak, aman. Aman Pak, masih aman. Masih aman. Oke, terima kasih. Iya Pak, aman. Kembali Iya Bapak Pak, Ibu. aman. Nah, ketika kita sudah pilih templatenya nih, kira-kira yang cocok yang mana ya? Misalnya kita coba yang ini. Nah, setelah Bapak Ibu dapat nih templatenya, ingat, kita kan bikin background-nya. Jadi yang lainnya dihapus aja gitu. Selain yang memang ingin Bapak Ibu jadikan background. Bapak Ibu tinggal klik elemennya, hapus. Bapak Ibu klik, hapus. Begitu seterusnya. Nah, nanti misalnya sapinya mau dibuang, mau diganti dengan yang lain juga silakan. Atau ada elemen-elemen yang Bapak Ibu sukai, misalnya saya suka kelinci nih. Kelincinya saya biarin aja Pak, nggak masalah. Bebas ya Bapak Ibu. Silakan berkreasi. Ini contoh aja. Bapak Ibu juga bisa coba keyword dengan bahasa Inggris juga bisa.
Saya cari. Ini video. Ya masih contoh Bapak Ibu ya. Saya coba yang ini deh. Nah, better. Saya ganti template. Nah, sekalian nyontohin ulang ya. Bapak Ibu cari di desain. Kemudian ketik kata kuncinya. Misalnya saya mau animals. Saya suka yang ini. Tinggal ditambahkan. Hapus elemen yang lain. Sisakan yang Bapak Ibu ingin jadikan background. Nah, ini misalnya udah jadi nih backgroundnya. Oh Pak, saya udah oke nih. Saya maunya background yang ini. Kalau sudah, Bapak Ibu blok elemen-elemen yang ada di sini nih. Caranya ya klik tahan di area mana saja, klik kiri tahan, tarik. Itu blok. Kalau sudah, Bapak Ibu kunci elemennya. Di atas ada gambar gembok. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa cari di lainnya, itu gambar gembok. Kalau sudah digembok, Bapak Ibu ini nggak bisa diklik lagi. Nggak bisa digeser, nggak bisa diperbesar, diperkecil. Apa tujuannya dikunci? Agar nanti ketika Bapak Ibu mendesain itu tidak mengganggu. Gitu loh. Kalau mau diganti gimana Pak? Ya Bapak Ibu tinggal klik lagi elemen yang mau digeser atau diedit, buka kuncinya. Nanti bisa lagi nih. Oke, backgroundnya sudah jadi, latar belakangnya sudah jadi. Baru Bapak Ibu perhatikan visual dasarnya atau kerangka dasar yang wajib ada nih. Pertama, kalau di saya nih, saya harus ada judul Pak. Judulnya itu bukan Jajah Bima Sakti lagi ya, judulnya Cimahi Pak. Oke, berarti Bapak Ibu membutuhkan teks. Bapak Ibu hover ke kiri, pilih teks, tambah judul. Judulnya tadi adalah Cimahi. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita membuat teks, itu adalah keterbacaan dari teks itu. Keterbacaan informasi yang kita mau sampaikan. Ya, jadi mungkin siswa kan tujuan kita tadi kalau kita waktu perencanaan pertama itu waktu kita konsep, tujuan kita kan supaya siswa paham materi A misalnya, bukan kagum melihat media kita gitu. Jadi kurangi distraksi atau visual-visual yang sekiranya memang tidak dibutuhkan, tidak terlalu dibutuhkan gitu loh. Karena fokus kita sebenarnya adalah informasi. Nah, kemudian keterbacaannya ya Bapak Ibu bisa memperhatikan dari segi ukuran maupun dari segi kontrasnya. Ini kan nggak kebaca nih. Bapak Ibu bisa mainkan warnanya. Nah, misalnya kita cari warna lain. Kita pakai warna putih. Masih nggak kelihatan, Pak. Saya cari warna yang lain lagi. Saya pakai warna kuning. Tidak kelihatan juga. Ketika Bapak Ibu menemukan kondisi di mana teks Bapak Ibu memang selalu sulit terbaca, ya Bapak Ibu bisa alternatifnya dengan memberikan lapis terlebih dahulu. Ini yang membuat dia tidak terbaca kan? Karena objek yang di belakang atau gambar yang di belakang itu terlalu rame, banyak warna. Dari hijau A, hijau B, hijau C, hijau D. Hijaunya aja udah banyak macam gitu ya. Nanti mungkin warna putih terlihat di bagian hijau yang ini, tapi ya di bagian hijau yang lebih cerah nggak kelihatan. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini, terutama di bagian-bagian materi, itu Bapak Ibu pakai elemen,
kemudian persegi. Nah, Bapak Ibu bisa tutupi itu. Bapak Ibu tutupi dulu di belakangnya. Pak, waktu Bapak klik itu tulisannya udah langsung di depan. Saya begitu saya klik malah menutupi tulisan saya. Jangan begini. Ya posisinya Bapak Ibu tinggal mundurkan aja. Kotaknya posisinya dimundurkan. Posisi mundur. Sampai tulisannya Bapak Ibu terlihat. Tapi dong background saya nggak kelihatan Pak. Ya kita tinggal buat dia lebih transparan. Caranya tinggal diklik. Cari seperti bendera finish. Geser. Kemudian di warna juga Bapak Ibu bisa mainkan. Ini udah mulai kelihatan nih tulisannya. Tinggal Bapak Ibu rubah-rubah lagi, dicoba-coba lagi nih. Tulisannya kira-kira warna apa. Bapak Ibu juga bisa cari jenis huruf. Gitu ya. Kira-kira mau pakai jenis huruf yang mana. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin Cimahi masih bikin bingung. Saya tambahkan lagi teks. Nah, ini kan tidak ada nih di storyboard saya, nggak ada nih nambah teks yang kecil ini. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu akan kelihatan nanti ketika sudah mulai bekerja. Oh ini ternyata butuh tambahan ini gitu loh. Cimahi, ciri makhluk hidup. Ya Bapak Ibu sesuaikan. Nanti Bapak Ibu mau tambah logo sekolah, mau tambah nama Bapak Ibu, mau nambah untuk jenjang kelasnya untuk kelas berapa, itu silakan. Kembali ke rencana, berikutnya saya butuh tombol. Tombol mulai. Nah, tadi sempat disinggung juga, banyak yang masih keliru sama tombol. Tombol ya. Jadi gini Bapak Ibu konsepnya. Karena kita bikin tombol itu berfungsi menggunakan hyperlink, pada dasarnya semua yang ada di layar Bapak Ibu itu bisa dijadikan tombol. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu punya elemen nih, Bapak Ibu punya gambar rusak, Pak ini tombolnya, bisa. Ini bisa jadi tombol. Pak, saya buat tulisan, teks. Teks ini gas. Nah, itu udah tombolnya Pak, tulisan itu. Tulisan yang di bawah, ya bisa. Jadi apapun yang ada di layar Bapak Ibu, di proyek Bapak Ibu, itu bisa jadi tombol. Caranya bagaimana? Ya caranya tinggal pilih, ini nih yang mau jadi tombol Pak, ya udah klik aja. Itu titik 3, tautan, gitu loh. Nah nanti dia mau pergi kemana, ke slide berapa, itulah fungsi kita memberi judul pada setiap slide. Ini saya baru ada satu slide nih, slide 1 doang judul, gitu. Nah itu kenapa di tutorial yang di Google Classroom, itu Bapak Ibu bikin aja dulu desainnya gitu. Masalah membuat tombol itu berfungsi itu nanti setelah slide kita lengkap. Oke Pak, berarti saya cuma buat desainnya doang. Lalu bagaimana saya membuat desain tombol? Nah, saya buka tab baru aja Bapak Ibu ya. Alternatifnya, Bapak Ibu bisa mencari di elemen. Semua elemen itu bisa jadi tombol. Cuma agar orang tahu atau pengguna kita tahu bahwa itu adalah tombol, ya setidaknya bentuknya seperti tombol gitu kan. Nah, misalnya saya tulis aja tombol. Kemudian saya temukan di grafis. Nah, ini ada tombol-tombol, tapi ini tombol radio yang dikasih lihat tombol pintu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misal tombol mulai muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian
Ibu bisa pakai button tag juga. Jadi bisa langsung gitu ya. Misalnya saya pakai ini nih. Ya ini bisa jadi tombol. Dari ini sudah terlihat seperti tombol gitu. Kemudian alternatif berikutnya, Bapak Ibu menggunakan teks. Nah, saya mau bahasa Sasak, Pak. Sila misalnya. Nah, ini misalnya ini tombol mulai saya, Pak. Oke. Tapi ya bisa, cuma kan nggak kelihatan seperti tombol gitu. Jadi minimal supaya dia terlihat seperti tombol, tulisannya Bapak Ibu bisa menggunakan elemen, kemudian sama seperti blok tadi belakang, elemen persegi. Nah, Bapak Ibu bentuk aja nih, seperti bentuk tombol gitu ya. Entah itu dari segi warna, misalnya saya pakai warna orange. Ini tombolnya. Tulisannya saya mau pakai warna putih. Nah, setidaknya ini lebih visualnya itu mirip seperti tombol daripada sekadar tulisan saja. Kemudian masalah garisnya juga Bapak Ibu bisa buat garis di pinggirnya. Bisa Bapak Ibu buat melengkung. Jadi tool-tool editing di bagian atas itu Bapak Ibu coba-coba aja, pencet-pencet aja. Apa yang terjadi, ya Bapak Ibu tinggal Ctrl Z aja kalau emang nggak suka gitu ya. Nah, ini bisa jadi tombol, desain tombol. Kemudian untuk memperkuatnya lagi Bapak Ibu, nanti di waktu tombol menu ya. Nah, untuk di sini, di judul, saya mau pakai tombol yang start. Tombol mulai, Bapak Ibu ya. Atau saya pakai teknik yang kedua ini, yang tombol pakai teks. Jadi, saya buat teks mulai. Mungkin agak ribut ya Bapak Ibu, hujan di tempat saya. Kemudian supaya ini kelihatan seperti tombol, saya pakai yang ini aja. Saya sesuaikan. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, kita anggap saja slide pertama sudah terpenuhi. Karena sudah ada judul dan ada tombol mulai. Ada judul, ada tombol mulai. Sesuai dengan rencana awal. Nah, kalau sudah, kalau sudah selesai nih bagian pertama, baru Bapak Ibu pindah ke rencana kedua. Slide kedua, judulnya apa? Itu dulu, belum ke visual. Slide kedua, judulnya apa? Untuk membuat slide baru, itu Bapak Ibu bisa tanda tambah di sini. Nah, dapat kan nomor 2? Cuma Bapak Ibu harus bikin lagi nih background-nya. Gitu loh. Jadi ini makan waktu yang lumayan gitu ya, apalagi background-nya nanti rame. Alternatifnya apa? Alternatifnya adalah Bapak Ibu gandakan halaman pertama, duplikatkan. Klik halaman 1, titik 3, duplikatkan 1 halaman. Nah, jadi ada 2 nih, ada 2 lembar judul. Lembar 1 itu benar, nomor 1 judul. Nomor 2 ini yang masih salah Pak namanya. Oke, kita perbaiki dari namanya dulu. Slide kedua, itu namanya menu. Slide kedua, klik slide kedua, titik 3. Nah, ini kan judul. Kenapa tulisannya judul? Karena kita tadi ngopinya dari sini. Bapak Ibu tinggal ganti aja menu.
utama. Oke, karena saya nulisnya menu utama di rancangan. Biar gampang. Ya, bebas. Maaf. Ya, kembali ke Bapak Ibu. Baru klik di mana saja sembarang. Jadi kita sudah punya slide 1 namanya judul, slide 2 namanya menu utama. Nah, slide 2 ini Bapak Ibu buang yang Bapak Ibu buat di slide pertama. Jadi Bapak Ibu cuma nyisain background. Nah, ini misalnya masih aman, ada hewan-hewan ini nggak masalah. Tapi begitu hewan-hewan ini sudah terlalu mengganggu, Bapak Ibu bisa hapus juga nggak masalah. Yang penting masih terlihat konsisten ya antara slide pertama dan slide kedua. Jangan slide pertamanya hutan, mungkin slide keduanya luar angkasa gitu, nggak nyambung. Prinsip dasar desainnya nggak dapet konsistensi. Nah, slide 2 udah nih, udah nama, udah nomor. Baru kita lihat visualnya butuh apa. Oh, ternyata di menu ini, di rencana saya Pak, di storyboard saya, itu ada tombol-tombol. Nah, rumahnya tombol deh, menu utama nih. Ada tombol tujuan pembelajaran, materi, latihan, permainan, pengembang, dan sebagainya. Tombol WhatsApp Pak, biar kalau diklik langsung ke WA saya gitu. Juga bisa. Kembali ke kebutuhannya Bapak Ibu atau kreasinya Bapak Ibu. Kita buat dari yang atas, tombol tujuan pembelajaran. Bapak Ibu bisa manfaatkan teknik yang sama seperti tadi nih di depan, tombol mulai. Dan penataannya pun kembali ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau dia di sebelah kiri semua ya rata kiri aja. Jangan dibuat acak-acakan gitu loh. Nah, misalnya dibuat di tengah sini mendatar. Atau di kiri vertikal. Nah, atau Bapak Ibu mau taruh di bawah di sini juga nggak masalah. Nah, kalau saya pribadi, itu saya sering bikin tombol. Nih. Kalau kita nyari di sini kan tombol misalnya. Kalau kita cari di elemen langsung. Kata Pak Bapak tadi cari aja di elemen. Oke, tombol tujuan pembelajaran. Nggak ada gitu ya. Lalu gimana ya pakai teknik yang pakai tulisan gitu loh. Nah, nanti kita bikin tulisannya dulu ya. Tulisan tujuan pembelajaran. Kalau dirasa tujuan pembelajaran itu terlalu panjang nulisnya gitu ya, makan tempat, Bapak Ibu bisa pakai tujuan aja kok, nggak masalah. Bebas. Kembali ke kreasinya Bapak Ibu. Nah ini kan nggak kelihatan tombol nih, malah kelihatan orang lagi ngumpet, malah kelihatan orang nyoret-nyoret di pohon gitu ya. Bapak Ibu tinggal tambahkan elemen yang bentuknya kotak lah intinya ya. Atau tombol pack. Nah, biar dapat yang begini Bapak Ibu keywordnya ini. Nah, Bapak Ibu bisa pakai nih, tombol tujuan. Kita kasih warna putih misalnya biar kelihatan. Ya, udah jadi satu tombol nih. Kalau Bapak Ibu mau buat yang biasa begini nih. Tujuan. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan, coba Bapak Ibu perhatikan tombol-tombol di HP-nya Bapak Ibu deh. Di situ kan biasanya ada ikonnya, ikon tombolnya, kemudian ada nama tombolnya apa. Saya juga sambil buka HP nih, saya lihat. Ya, jadi ada ikonnya, kemudian ada tulisannya di bawah, itu tombol apa. Bapak Ibu juga bisa replikasi itu, Bapak Ibu bisa tiru itu gitu. Caranya gimana ya? Tinggal tambahin elemen aja di atasnya. Misalnya untuk tombol tujuan, karena berhubungan dengan hewan, saya mau tujuan ini menggunakan burung hantu, Pak. Misalnya, burung hantu. Nah, saya cari di grafis, saya mau burung hantu yang random aja Bapak Ibu ya, ini buat contoh.
Nah, tuh. Ada ikonnya, ada tulisannya. Nah, tapi ini kan karena backgroundnya rame, itu terlihat seperti terpisah nih tombol ini. Ya burung hantu, tombol ya tombol gitu ya. Bapak Ibu ya bisa mengkreasikannya dengan lagi-lagi menambahkan elemen favorit saya, itu persegi. Nah, jadi satu tempat begini. Bapak Ibu tinggal mundurkan. Posisi mundur. Duh. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk tombol. Nah, jadi dapat tombol nih, tombol tujuan. Nah, selanjutnya kita lihat di rancangan, itu ada tombol materi. Duh Pak, tahu nggak alasannya kenapa saya bikin tombolnya yang biasa aja gitu, pakai tulisan? Karena capek Pak harus buat sekian elemen. Kita lihat di tombol yang ini aja itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen untuk membuat satu tombol. Nah, sama seperti halaman, ini tombol ini juga Bapak Ibu bisa duplikasi. Gitu loh. Bapak Ibu blok. Nih, pastikan yang terblok hanya gambarnya ya, jangan ada yang ikut yang lain nih. Yang terblok hanya tombol itu aja. Pak, gimana sih caranya ngeblok tadi? Oke, saya ulangi lagi. Klik tahan kiri, tarik ke sini. Atau Bapak Ibu bisa klik satu-satu. Klik tujuan. Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard. Kemudian klik elemen lainnya. Mohon Bapak Ibu untuk mikrofonnya dimatikan dulu sesuai kesepakatan kita di awal. Baik, saya ulangi ya. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan cara, mohon maaf, Bapak Ibu yang di BTIDP bisa dibantu mute dulu. Oke. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan cara klik elemen salah satu, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, klik elemen lain, 2, 3, 4. Gitu. Baru lepaskan tombol shift. Bapak Ibu bisa kelompokkan langsung bisa, atau Bapak Ibu tidak kelompokkan juga tidak masalah. Kalau Bapak Ibu kelompokkan, Bapak Ibu bisa geser kemana aja, nggak perlu ngeblok lagi. Oke. Kemudian, kalau seperti ini, ya kalau udah keblok kayak begini nih, untuk menduplikatnya itu, pastikan dia terpilih dulu nih Bapak Ibu. Ya, semua elemen ini terpilih. Jadi pengelompokan tadi tujuannya untuk bisa menggesernya kemana aja nih. Kalau kita mau duplikat nggak ada pilihannya Pak. Ya karena objek yang terklik ini sebenarnya hanya satu. Jadi Bapak Ibu blok dulu. Nah, baru muncul nih titik tiganya. Lainnya duplikat. Bapak Ibu tinggal geser. Bapak Ibu tinggal sesuaikan tombol kedua apa? Tombol materi. Berarti tulisan tujuannya saya ganti materi. Tinggal saya ganti gambarnya. Gambar burung hantunya saya buang. Saya ganti dengan elemen lain. Hewan juga. Materi. Kalau materi saya pakai singa misalnya Pak. Oke. Singa. Nah, jadi 2 tombol. Mau bikin tombol lagi, Pak? Ya, Bapak Ibu tinggal blok lagi, duplikat lagi. Titik 3, duplikat.
geser. Oke. Tombol ketiga apa? Tombol ketiga itu latihan. Bapak Ibu tinggal ganti teksnya. Latihan. Bapak Ibu sesuaikan ukurannya, posisinya, silakan. Misalnya nama tombolnya terlalu panjang suatu saat, misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu pakai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu tinggal perkecil ukurannya, tapi perlu diperhatikan. Tombol yang lain juga harus sama ukuran tulisannya. Kok gitu, Pak? Ya, ini kan satu apa ya istilahnya ya? Satu sub gitu loh, sama-sama tombol. Tombol A jangan beda sendiri tulisannya, jenis huruf, ukurannya, itu jangan sampai beda sendiri. Biar komposisinya jadi pas gitu. Kalau ukurannya udah pakai ukuran X, ya judul yang lain pada tombol juga ukurannya X. Karena dia sama-sama tombol gitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu tinggal sesuaikan, ganti gambarnya. Kura-kura. Baik. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi kita anggap udah bikin tombol-tombol yang lain. Oke, slide 2 selesai. Kita lanjut ke slide 3. Caranya gimana ya? Sama. Pilih slide 2 di bawah. Titik 3. Duplikat satu halaman. Oke. Kita udah punya 3 halaman nih. Tapi halaman ketiga namanya masih keliru. Kita cek rancangan kita. Yang ketiga ini bunyinya tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu balik. Menu utamanya, ya slide 3, titik 3, namanya ganti. Tujuan. Apakah slide ketiga itu harus tujuan pembelajaran? Enggak. Tergantung rancangannya Bapak Ibu. Saya kebetulan rancangan saya, slide ketiganya adalah tujuan pembelajaran. Klik bebas di mana saja, kemudian hapus yang Bapak Ibu buat tadi di halaman 2. Ngapusnya di mana? Ngapusnya di halaman 3. Gitu. Jangan dihapus di halaman 2 karena halaman 2 itu udah sesuai desain. Kita gandakan jadi halaman ketiga. Halaman ketiga lah tempat kita buang. Gitu. Nah, halaman ketiga isinya apa? Teks tujuan pembelajaran. Bunyinya ini Pak. Setelah bla 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 bla, ya berarti isinya teks ya. Berarti saya butuh teks yang bunyinya ini. Saya teks, saya buat bunyinya. Siswa setelah eksplorasi media, siswa dapat dan seterusnya. Itu contoh aja nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, keterbacaan. Saya coba warna terang deh. Nggak kebaca juga Pak. Saya coba ukuran lain. Saya coba jenis huruf lain. Nggak kelihatan juga Pak. Nah, kalau hemat saya pribadi, untuk teks atau informasi yang jumlahnya panjang atau banyak, itu Bapak Ibu wajib menggunakan elemen persegi. Ya, elemen favorit nih. Sebagai dasar dari teksnya Bapak Ibu. Gitu loh. Supaya informasinya memang jelas terbaca. Nah, kelebihannya kalau elemen persegi, Bapak Ibu juga bisa ketik langsung di dalam sebenarnya. Oke, kita coba yang ketik langsung di dalam ya. Ini teksnya lumayan panjang, jadi saya inisiatif pakai elemen, kemudian persegi. Nah, baru di sini saya tulis setelah
orasi media, siswa dapat dan seterusnya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, apa fungsi dari margin yang tadi kita tampilkan di awal nih, garis pinggir? Ya Bapak Ibu jangan sampai teksnya itu ada di luar garis ini nih. Atau kalau Bapak Ibu bikin tombol deh, tombolnya jangan keluar dari sini. Jangan keluar dari garis pinggir. Nah, kemarin ada sempat ngintip juga, kemarin nengok-nengok ya. Nah, saya lihat-lihat tugas-tugasnya Bapak Ibu, itu masih banyak yang bikin tombol atau tulisan itu keluar dari area amannya gitu loh. Nah, ada yang mepet ke sini, satunya mepet di sini. Itu kurang baik Bapak Ibu. Bukan salah, tapi kurang enak dilihat gitu ya. Kemudian ya sama teksnya juga bisa Bapak Ibu sesuaikan. Baik itu dari jenis, warna, dan selanjutnya. Kalau saya pribadi, itu biasanya kalau teksnya panjang, saya pasti gunakan persegi berwarna putih dan teksnya berwarna gelap. Ini saya adaptasi dari buku cerita anak-anak. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu serame apapun gambarnya, itu teks-teks ceritanya itu pasti dibuatkan tempat gitu loh. Tempat putih seperti ini. Oke, ini udah. Teksnya udah. Bunyi tujuan pembelajarannya sudah. Nah, kemudian saya mau tambahkan juga nih Pak, biar orang tahu bahwa ini tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, tinggal tambahkan teks. Tambahkan judul, misalnya tujuan pembelajaran. Bapak Ibu jangan naruh judulnya di luar begini ya. Nih, ini kan kena garis tuh. Keluar garis. Offset lah istilahnya kalau di sepak bola tuh. Saya taruh di tengah aja. Atau di sini langsung. Kemudian ya, saya beri warna kuning. Ini tujuan pembelajaran. Oh Pak, di menu juga harus ada dong tadi. Di menunya nggak ada, biar orang tahu bahwa ini adalah halaman menu. Boleh. Bapak Ibu bisa bikin ulang atau tinggal copy dari sini juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa Ctrl C atau titik 3 salin antar slide atau antar proyek. Itu bisa. Ini tinggal Ctrl V. Ini bunyinya menu utama. Oke. Tujuan pembelajaran sudah ada, bunyinya sudah ada, sudah bisa terbaca dengan jelas. Bapak Ibu bisa cek lagi perancangannya. Oh, udah itu doang Pak kalau tujuan pembelajaran. Baru Bapak Ibu lanjut ke halaman berikutnya. Saya cek dulu, izin cek Pak Oji udah masuk ya? Halo? Mbak Susan? Oke, sepertinya belum. Bisa kita lanjut Bapak Ibu. Nah, slide keempat. Pak Oji belum masuk. Oh, siap. Slide keempat itu saya maunya materi. Kita udah masuk ke materi. Nah, materi itu bisa materi 1, materi 2, materi 3 begini Bapak Ibu. Tapi tidak harus berbeda pokok bahasan. Nah, ini hanya sebagai pembantu Bapak Ibu untuk nanti ketika memungsikan tombol itu jadi tahu bahwa tombol A akan mengarah ke halaman materi 2. Ini hanya sekedar penamaan sekali lagi. Bukan artinya ketika di sini tertulis materi 1 sampai materi 4, materi saya ada 4, enggak. Ini hanya sebagai panduan Bapak Ibu untuk menautkan nanti. Oke, kita buat slide keempat. Caranya masih sama. Pilih slide terakhir, titik 3, duplikat. Ya,
1, 2, 3, 4. Slide keempat namanya materi 1. Slide keempat, titik 3, namanya ganti materi 1. Nomor namanya udah pas, tinggal buang elemen yang tidak diperlukan atau yang dibuat tadi di yang ketiga. Nah, ini di materi ini saya mau buang ini nih. Menyampaikan materi, menyajikan materi, itu ada beberapa opsi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, Bapak Ibu hanya menggunakan teks. Nah, misalnya Bapak Ibu ada materi nih. Saya coba coba sini dulu ya. Kita anggap ini materinya. Ini panjang nih. Ini saya copy dari e-book misalnya ya. Atau buku, atau dari Word-nya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu copy. Ini materi nih. Di slide 4, materi 1. Contoh materi yang hanya menggunakan teks. Saya Ctrl V langsung di sini, udah jadi. Sekali lagi, terbaca. Oke. Dan peletakannya itu, misalnya ini udah terlalu panjang. Pak, saya udah paste, Pak ya, saya udah tempel. Tapi dia memang sudah langsung lewat, Pak, dari garis marginnya. Ya Bapak Ibu tinggal tarik aja nih. Bisa ditarik begini. Kemudian warnanya saya coba ganti, putih. Tetap nggak bisa kebaca. Nah, kembali ke tips tadi. Ketika ada teks yang jumlahnya banyak, Bapak Ibu buatkan dia tempat. Tempat dulu. Pakai elemen persegi. Nah, ini tempat teks. Saya mau naruh ini, nanti saya mau taruhkan teks. Oke. Saya beri warna putih. Kemudian saya mau variasikan lah misalnya ya. Bapak Ibu mau berkreasi, pinggirnya itu saya mau lengkung. Sudah. Tinggal Bapak Ibu, kalau teksnya udah dibikin ya tinggal dimundurin aja. Biar teksnya kelihatan. Nah, judul materinya belum nih ya. Misalnya jenis-jenis hewan. Ciri-ciri hewan ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, masalah pengaturan ukuran sepertinya, Bapak Ibu bisa cek kembali di materi kita yang awal bagaimana sih mengkombinasikan huruf gitu ya. Ini contoh aja. Ini kalau hanya berbentuk teks. Nah, ketika teksnya Bapak Ibu memang sangat banyak, oke, contoh seperti ini. Ini banyak nih. Teksnya sangat banyak sampai nggak muat di slide. Bapak Ibu jangan memaksakan ukurannya untuk diperkecil. Sampai dia muat misalnya. Pak, ukuran segini baru muat, Pak. Nanti kebaca nggak kira-kira informasinya gitu. Kalau memang keterbacaannya di ukuran segini nih misalnya. Nanti sisanya ini ya. Sisanya ini Bapak Ibu buat di halaman berikutnya. Sambung di halaman kelima. Itu kenapa di rancangan itu 4 nama sin materi belum tentu materinya ada 4 gitu. Jadi ini akan kondisional, nanti fleksibel berubah dia. Tergantung setelah Bapak Ibu memasukkan materi di multimedianya Bapak Ibu. Ini kan untuk PPDB kan? Nah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal sama. Slide terakhir, duplikat.
Kemudian teks sambungannya Bapak Ibu taruh di sini. Di halaman kelima ini. Nanti nama slide-nya Bapak Ibu tinggal ganti. Nah, tinggal tambah dalam kurung misalnya, sambungan. Empat, 5. Nah, ada materi 1 sambungan. Di rancangan kita nggak ada. Nah, nggak masalah, karena memang setelah saya masukkan materi, ternyata untuk materi ini memang butuh lebih dari 1 slide gitu loh. Itu kalau teks. Kemudian jenis materi yang kedua ada gambar sama teks. Ya konsepnya sama, Bapak Ibu tinggal buat teks seperti tadi. Oke, kita buat ya. Slide terakhir, duplikat. Kemudian Bapak Ibu buat tempat untuk teksnya, kotak putih. Kemudian tulisannya apa? Ya Bapak Ibu tinggal nambah gambar di elemen. Supaya hewan bergerak. Nah, misalnya ini deh. Ini ciri makhluk hidup yang pertama, makan. Misal. Ini udah masuk ke kategori materi dengan gambar. Nah, cara penataannya bagaimana Bapak Ibu bisa lihat di buku-buku pelajaran kok. Di buku-buku pelajaran itu biasanya gambarnya taruh mana, terus ada penjelasannya di mana. Itu Bapak Ibu silakan di ATM aja gitu. Amati, tiru, modifikasi. Oh, di sebelah kirinya ada gambar besar, Pak. Di sebelah kirinya ada gambar inilah misalnya. Kiri yang pernah. Nah, tulisannya di sebelah kiri, Pak, di sini. Ya, Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja. Oke. Ini untuk teks dan gambar. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin menautkan video YouTube di materi kita gitu ya. Oke, ini kemarin banyak yang masih bingung. Bapak Ibu buka tab baru, ya, buka tab baru. Bapak Ibu buka YouTube. Bapak Ibu cari video yang ingin Bapak Ibu tautkan gitu. Bapak Ibu cari dulu videonya nih. Kita contoh aja random ya. Nah, ini nih. Nah, setelah Bapak Ibu temukan videonya, perhatikan di atas ini kan ada alamat nih. Alamat YouTube nih. Bapak Ibu klik aja atau blok, klik kanan, copy atau Ctrl C. Ya, ini udah saya copy linknya nih. Bapak Ibu balik ke proyek Bapak Ibu. Bapak Ibu mau taruh di slide mana? Oh, saya mau taruh di slide 6, Pak. Bapak Ibu tinggal klik kanan, tempel aja. Secara otomatis video tersebut akan tertaut ke sini gitu loh. Oke. Secara otomatis dia akan tertaut ke sini. Nah, yang jadi masalah, Pak, saya sudah coba. Saya pakai Ctrl C, Ctrl V, saya pakai salin, saya pakai tempel, tetap nggak bisa, Pak. Gitu mungkin ya. Browser, Bapak Ibu, itu ada yang ngeblok gitu loh, copy paste-nya Bapak Ibu. Nah, biasanya muncul di pojok kiri sini nih. Ya, kalau Bapak Ibu pakai Chrome biasanya muncul di sini nih. Apa aja yang diizinkan di dalam laman ini misalnya gitu. Kalau itu masih tergantung browser Bapak Ibu ya. Kalau yang penting Bapak Ibu ketemu kendala nih. Saya nggak bisa copy paste, Pak. Saya nggak bisa copy link terus tempel gitu. Bapak Ibu coba hover ke kiri di panel objek sebelah kiri. Itu di bagian aplikasi. Bapak Ibu cari ya, cari aplikasi namanya Sematkan. Nah, ini nih. Bapak Ibu klik. Nah, otomatis
Muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal taruh linknya di sini nih. Ini link YouTube tadi. Tinggal Bapak Ibu tambahkan ke desain. Masuk deh di sini. Jadi link apa yang bisa ditautkan dari Canva ini dia Bapak Ibu. Yang secara resmi ya. Yang secara umum gitu. Yang pasti bisa nih. Ada YouTube, TED, Google Maps, Spotify. Itu bisa. Nanti ketika Bapak Ibu mau menyematkan lagi. Karena Bapak Ibu udah pakai nih aplikasi Semat. Otomatis Canva akan menaruhnya di luar. Biar Bapak Ibu lebih cepat nyarinya gitu. Ini saya sering pakai Typewom yang muncul di sini, saya buang video. Nanti Bapak Ibu muncul di sini nih. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menyematkan video YouTube lagi, itu Bapak Ibu tinggal pakai yang sematkan ini, tempel linknya, tambahkan ke desain. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan nanti desainnya seperti apa. Nah, misalnya Bapak Ibu naruh layar tancap nih di tengah-tengah jalan begini ya, elemen, cari aja layar. Nah, misalnya Bapak Ibu mau pakai, contoh aja nih Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini. Atau Bapak Ibu mau pakai TV deh, monitor nih. Kenapa tertutup Pak? Ya karena dia di depan. Posisi suruh mundur. Nanti Bapak Ibu tinggal kreasikan aja sih. Nah, Pak saya klik videonya kok nggak jalan. Ya klik 2 kali atau nanti ketika kita coba. Kayak ini yang video. Saya bikin slide baru Bapak Ibu ya. Saya duplikat lagi. Yang ini materi yang ada 3 dimensi interaktifnya. Oke. Isinya saya buang dulu. Karena itu isi materi ke-6, slide ke-6. Jadi slide ke-7 itu masih kosong. Bagaimana dengan 3 dimensi, Pak? Untuk 3 dimensi, Bapak Ibu itu kunjungi dulu laman ini nih. Ini yang di bawah. Kelihatan nggak? sketchfab.com. Ya. Di screenshot aja kalau suka lupa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal ke sana ke alamat itu sketchfab.com. Nah, Bapak Ibu nggak perlu login atau daftar, itu nggak usah. Jadi di sini ada set 3D model, cari model 3D-nya di sini. Bapak Ibu ketik langsung kata kuncinya di sini nih. Nah, misalnya saya mau contoh aja nih Bapak Ibu ya, paru-paru deh misalnya. Paru. Bapak Ibu tinggal scroll aja ke bawah, itu ada beberapa pilihan. Oke. Misalnya Bapak Ibu mau yang ini. Diklik aja dulu Bapak Ibu ya, klik dulu. Oh, Pak bahas ciri-ciri makhluk hidup kok bukannya paru-paru ya, ceritanya Bapak Ibu. Ini kan bernafas ya salah satu ciri-cirinya ya ini. Mungkin ada materi yang bahas paru-paru. Nah, Bapak Ibu bisa coba dulu nih, mau di zoom in, zoom out. Bapak Ibu putar kiri, putar kanan. Ini ada nomor, kalau diklik apa? Oh, paru-paru kanan. Pak, saya nemu Pak, tapi tulisannya bahasa Inggris. Ya, Bapak Ibu bisa pakai itu, bisa enggak. Kalau diedit nggak bisa Bapak Ibu. Ya, ini nggak bisa diedit nih. Karena memang kita hanya memproyeksikan apa yang ada di website ini ke dalam proyek kita gitu. Ya, kalau Bapak Ibu merasa ini sudah sesuai, ya caranya masih sama seperti yang YouTube tadi. Ini ada alamat nih di atas nih. Bapak Ibu copy alamat itu, Ctrl C.
Ingat dibuka dulu Bapak Ibu ya, diklik dulu, baru di copy linknya. Jadi dalam posisi seperti ini. Jangan copy link yang ini. Nggak ada apa-apa. Balik ke proyeknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, kita coba sematkan. Saya tempel di sini. Tambahkan ke desain. Otomatis 3 dimensi di website tadi itu akan diproyeksikan di dalam proyek kita. Bapak Ibu tinggal sesuaikan desainnya, mau taruh di latar belakangnya, ditaruhin apa itu silakan. Oke. Udah sampai materi nih, udah jadi jenis-jenis materi itu sudah semua ya. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan lagi susunannya seperti apa. Pak, apakah dalam setiap media yang kita buat itu harus ada video dan 3 dimensi? Nggak harus. Pak, apakah 3 dimensi itu harus ada di materi? Yang nggak harus, tergantung rancangan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ingin menu tersendiri ya. Menu tersendiri nih, di menu utama ini ada memang menu yang khusus 3 dimensinya. Ya bikin aja Bapak Ibu. Nah, jadi kalau materi sudah habis, kita lanjut. Latihan, permainan, dan kontak. Latihan. Nah, misalnya Bapak Ibu punya tombol latihan nih. Ada 2 opsi Bapak Ibu. Opsi yang pertama, ketika latihan ini, soal latihan ini, itu akan kita buat di Canva. Berarti Bapak Ibu butuh scene baru. Ya, khusus untuk latihan. Tapi ketika Bapak Ibu memanfaatkan Google apa ya? Kok saya jadi lupa ya. Kalau Bapak Ibu pakai Google Form, ya, Bapak Ibu Google Form, itu Bapak Ibu atau pakai Quizzes deh misalnya untuk latihannya. Itu Bapak Ibu nggak perlu bikin halaman baru. Bapak Ibu cuma bikin tombolnya. Ya, bikin tombol latihannya doang. Nanti soal-soal itu buat saja di Google Form, kemudian buat aja di Quizzes itu bisa. Nanti di sini di storyboardnya Bapak Ibu bisa tulis akan mengalihkan ke Google Form atau akan mengalihkan ke Quizzes. Kalau bunyinya mengalihkan berarti Bapak Ibu nggak perlu bikin slide baru, nggak perlu bikin slide khusus untuk ini. Bapak Ibu cuma bikin tombolnya. Begitu juga dengan permainan. Bapak Ibu bisa coba nanti bikin yang di Word Wall. Word Wall itu lebih banyak tuh model games-game yang bisa dibuat. Kemudian Bapak Ibu tinggal tulis aja bahwa akan dialihkan ke Word Wall gitu. Kalau WA, kalau Bapak Ibu mau, kalau dipencet tombolnya langsung buka WA-nya Bapak Ibu, urutannya seperti ini. Bapak Ibu buat https://wa.me/62. 62 ini kode negara 0. 8 berapa nomornya Bapak Ibu? 628 bla 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 bla. Itu link itu simpan Bapak Ibu. Bapak Ibu catat dulu gitu ya. Atau tulis di sini langsung. Nanti tinggal kita fungsikan tombol-tombol yang ada. Nah, sekarang nih slide semua udah jadi ya. Semua slide sudah jadi. Sesuai dengan konsepnya Bapak Ibu. Sekarang bagaimana membuat tombol itu berfungsi? Caranya, Bapak Ibu klik yang mana tombolnya, titik 3, tautan. Bapak Ibu tinggal pilih dia akan ke slide mana. Itu fungsinya kita memberi nama tadi. Oh ini mulai ini Pak, kalau diklik itu akan ke menu utama. Tautan ditambahkan, selesai. Udah, ini udah jadi tombol nih. Ya. Ini sudah jadi tombol. Nah, kita perhatikan di sini kan ada 2. Ada background, komponen dari tombolnya ya. Ada background, ada teks.
Tadi yang kita buat tautan hanya ininya, belakangnya. Berarti teksnya juga harus kita buatkan tautan. Tautan yang sama, yaitu tautan menu utama. Selesai. Belakangnya yang kotak hijau kecil ini sudah kita tautkan. Yang tulisannya juga sudah kita tautkan. Gitu. Itu namanya teknik langsung, memberi perintah langsung gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya ketika Bapak Ibu membuat tombol seperti ini nih. Ya. Tombol yang terdiri dari 1, 2, 3 banyak elemen. Kita ngerancangnya supaya lebih enak dilihat tadi Pak. Jadi saya bikin pakai banyak elemen. Ya semua elemen itu satu-satu harus Bapak Ibu, saya pisahkan dulu ya. Satu-satu itu Bapak Ibu harus kasih tautan. Ini kasih tautan, ini kasih tautan. Nah, untuk menghemat waktu, Bapak Ibu bisa pakai yang namanya teknik area atau teknik spot, teknik area klik. Bapak Ibu uper ke elemen, pakai elemen favorit, elemen persegi, atau kotak boleh. Nah, kita pakai kotak aja deh. Kita ini. Nah, pastikan kenapa dinamakan area? Karena kita membuat area klik gitu. Nah, misal nih, ini saya tutup. Berarti area orange ini adalah area klik saya. Oh, saya mau di pojok sini, Pak. Nggak ada apa-apa nih, tapi bisa diklik. Bisa. Itu kenapa tadi di awal disampaikan bahwa semua yang ada di layar Bapak Ibu di project ini itu bisa jadi tombol gitu. Karena kita bisa membuat area klik. Nah, saya mau area kliknya di tujuan dulu nih. Saya tutupi. Oke, pastikan tertutup. Nah, kalau ini kan belum tertutup nih, ada elemen yang masih ada di atasnya. Ya berarti penutup ini posisinya saya suruh ke paling depan. Oke. Nah, jadi sebuah penutup area klik. Jadi begitu mouse mengarah ke sini, ini akan menjadi area yang bisa diklik. Selanjutnya kita tinggal memberi tautan lainnya. Tautannya kemana? Oh, tuh tautannya ke tujuan Pak, karena itu tombol tujuan. Tujuan pembelajaran. Tautan ditambahkan. Selesai. Udah. Dong percuma, saya bikin pakai elemen banyak-banyak Pak tombolnya. Kok ditutup gitu ya. Nah, jadi ini, penutup ini, Bapak Ibu bisa buat menjadi transparan. Lihat ke atas, cari seperti bendera finish. Kalau tidak ada, cari di titik 3. Bapak Ibu buat ke 0. Jadi area kliknya tetap ada. Desain Bapak Ibu tetap terlihat. Lalu yang materi bagaimana ya? Sama, kita tutup dulu. Ini area materi. Kemudian titik 3, ya pastikan tertutup ya semua komponen materi. Titik 3, tautan, ya pilih materi. Tautan ditambahkan, selesai. Buat transparan lagi. Yang ketiga sama, tutup dulu. Nah, pastikan tertutup semua. Ada tulisan nih yang masih belum ketutup, Pak. Ya udah, penutupnya klik dulu. Posisinya ke paling depan. Titik 3, beri tautan kemana? Latihan. Nah, latihan. Latihan tadi kan rencananya adalah mengalihkan ke Google formulir kan. Ya, Bapak Ibu tinggal link Google formulirnya aja gitu loh. Give form. Bentar. Nah, misalnya saya punya Google formulir. Atau Bapak Ibu pakai Canva ya, link Canva-nya.
link Canva, link Quizzes, sorry. Nah, misal saya pakai ini. Nah, jadi link Google formulirnya Bapak Ibu tautannya itu yang Bapak Ibu paste di sini nih. Ya. Jadi copy link untuk Google Form atau Quizzes-nya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu di area klik, ×3, tautan, itu Bapak Ibu tempel di sini linknya, enter. Tautan ditambahkan. Jadi otomatis ini kalau diklik nanti akan mengarahkan ke soal-soal di Google formulirnya Bapak Ibu. Atau soal-soal di platform yang Bapak Ibu gunakan. Kalau tautannya sudah, tinggal bendera finish, geser ke 0. Ya, ini sudah tertutup semua tombolnya. Ada lagi mungkin di sebelah kanan, nanti silakan disesuaikan dengan rancangannya Bapak Ibu. Nah, ini cuma contoh. Kita lanjut. Nah, jadi kayak orang razia Bapak Ibu ya, dari slide 1, slide 2, slide 3, ada apa nih? Ada tombol nggak? Nggak ada. Oke, ada desain tombol nggak? Nggak ada. Slide 4, ada desain tombol nggak? Nggak ada. Slide 5, nggak ada. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah untuk slide materi. Ya. Jadi untuk materi, itu kan ini materi ini kita anggap aja satu paket gitu Bapak Ibu ya. Jadi usahakan dalam slide materi, karena dia lebih dari satu slide. Kalau tujuan pembelajaran kan cuma satu slide nih. Kalau materi kan dia ada 1, 2, 3, 4 nih kalau dicontoh. Nah, usahakan kalau slide materi itu ada tombol lanjutnya. Ada lanjut, ada kembali. Jadi misalnya dari materi ini lanjut ke materi sebelahnya yang nomor 5, itu bisa. Saya lupa balik dulu dong ke 4. Bisa. Nah, itulah interaktif. Jadi kita bisa berinteraksi di sini. Jadi tergantung kita gitu loh mau kemana. Nah, bisa Bapak Ibu ke elemen, cari aja next. Nah, di grafis. Nah, bebas nanti Bapak Ibu coba scroll aja sampai bosan ke bawah ya. Misalnya ini. Sesuaikan. Dia cuma ada lanjutan ya, kedua. Kalau kembalinya nggak ada kan, ini materi pertama nih. Itu kenapa saya cuma naruh 1 next, lanjut aja. Ya, itu kenapa di sini cuma tombol lanjut. Kalau Bapak Ibu membuat tombol dengan hanya satu elemen, ya nggak perlu bikin area gitu. Karena ini akan lebih mudah kalau kita langsung aja tautkan. Nah, ini sambungannya ke materi di sebelahnya itu namanya materi 1 sambungan. Selesai. Nah, kalau dia lebih dari satu ini, lebih dari satu elemen, itu Bapak Ibu pakai area aja. Apalagi yang ada tulisan. Kalau yang tulisan Bapak Ibu langsung tautkan, dia pasti akan ada garis bawah. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan teknik spot, teknik area, itu tulisannya tetap normal gitu loh, sesuai rancangan kita. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Baik. Ini tinggal saya copy biar konsisten jenis tombol dan posisinya. Nah, ×3 salin. Di materi sebelahnya ya, karena sama-sama materi, saya tempel. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini bisa kembali. Saya taruhkan tombol kembali. Kenapa? Karena ada materi sebelum slide ini. Oke. Jadi saya salin lagi, kemudian saya tempel. Kemudian saya geser, saya taruh di sebelahnya. Loh Pak, itu kan tombol lanjutnya jadi 2. Ya yang sebelah sini, Bapak Ibu klik, Bapak Ibu tinggal balik aja. Balik secara horizon maupun vertikal juga bisa. Nah yang ini tautannya kemana? Tautannya ke materi 5, tetap di sini dong Pak. Ya Bapak Ibu tinggal hapus tautannya,
buat tautan baru. Ini mau kemana? Oh, ini ke 4. Selesai. Nah, mungkin agak lama di situ ya, kita memungsikan tombol-tombol ini nantinya. Terus selanjutnya kemana? Kita lihat, ada tautan. Tautannya ke 5. Seharusnya, ya, next ini, yang di slide 5, ini harusnya ke slide 6, Pak. Ya udah, Bapak Ibu tinggal hapus. Titik 3, tautan, slide ke 6. Selesai. Tuh. Begitu juga dengan materi-materi di sebelahnya. Kalau semua desain tombol sudah Bapak Ibu selesaikan, baru kita akan membuat tombol home. Tombol rumahnya gitu loh. Jadi Bapak Ibu kemanapun melangkah di sini, Bapak Ibu bisa langsung balik atau tahu jalan pulang gitu loh. Tombol home itu identik dengan ya namanya home ya, rumah ya. Itu identik dengan rumah. Bapak Ibu ketik aja tombol home. Di elemen nih. Terdapat beberapa tombol-tombol home yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, Bapak Ibu bisa coba aja nih, contoh aja ya. Kurang enak lihatnya, bentar Bapak Ibu. Ini aja dulu deh. Yang penting ada dulu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian masalah peletakannya itu biasanya di pojok sini. Pak, itu kan keluar margin. Nah, jadi sekali lagi esensi dari margin ini adalah area aman untuk informasi yang Bapak Ibu mau sampaikan. Nah, misalnya teks ya. Kemudian gambar yang memang itu materi gitu loh, bukan sebagai komplement pelengkap. Ketika seperti ini nih, itu kan Pak pohonnya keluar tuh, ularnya tuh keluar kepalanya, nggak masalah. Ini karena fungsinya adalah sebagai background, bukan informasi utama yang mau saya sampaikan gitu. Berbeda dengan yang di sini nih, ini kan tujuan nih. Pak di luar aja, tulisannya masih di dalam Pak. Tapi kan ini satu paket gitu loh, satu set. Jadi ini tetap di dalam, di area yang di dalam. Nih, teks ya. Teks. Sekali lagi area aman untuk teks. Jadi jangan taruh di sini. Ya paling mentok lah mepetin aja nih di marginnya. Jadi itu sih yang masih banyak ya desain bertebaran yang tidak memperhatikan margin itu sendiri. Oke, kita kembali ke tombol home. Ya, karena ini cuma satu elemen, Bapak Ibu tinggal titik 3, tautkan ke sini, ke menu utama. Ya, ke tombol-tombol ini. Jadi kemanapun nanti pengguna saya berselancar, dia bisa kembali langsung ke tombol-tombol ini gitu. Menu utama. Selesai. Kalau sudah, ya sudah. Ini Bapak Ibu tinggal salin. Oke, saya pakai Ctrl C deh biar lebih cepat. Ctrl C. Kemudian Bapak Ibu tempel di semua halaman. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Gitu. Kenapa ini kita buat terakhir, Pak? Supaya nggak capek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buat di setiap slide, bayangkan. Misalnya Bapak Ibu punya 50 slide nih. Berarti setiap slide-nya Bapak Ibu akan tautkan ke menu utama. Ini buat lagi tautkan menu utama. Ini buatkan lagi tautkan menu utama. Itu kenapa kita bikin terakhir, biar penautannya hanya sekali. Kenapa? Karena fungsinya sama. Dimanapun tombol ini mau ada, itu fungsinya cuma untuk mengembalikan ke menu utama gitu. Itu kenapa dibuat terakhir. Terus tombol, kenapa difungsikan setelah semua desain selesai, Pak? Ya karena kita belum tahu dia akan ada di slide mana nanti tujuan-tujuan ini. Kan sekali lagi yang di perencanaan itu masih bisa berubah. Di storyboardnya Bapak Ibu masih bisa berubah. Jadi selesaikan desain dulu, mau itu ada tombol dan sebagainya, tetap dibuat desain tombolnya.
Kalau sudah selesai semua slide, baru fungsikan setiap tombol di setiap slide. Kalau sudah, baru kita buat tombol pulangnya, tombol home-nya. Itu. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu mau tambahkan misalnya animasi nih, misalnya kayak tulisannya, Bapak Ibu kasih animasi. Nah, bisa. Bapak Ibu pilih aja animasi yang ada, atau Bapak Ibu buat secara manual animasinya. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Sampai sejauh ini sudah banyak hal, ya. Pak Irwan? Agak berat, no? Ya, Bu? Kurang 15 menit ini dari jam 12. Mungkin kita ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Sebentar, ya. Bu. Satu lagi, Bu. Satu aja. Ya. Oke. Kalau sudah selesai semua, Bapak Ibu, tinggal bagaimana membagikannya ya. Ini masih ada yang membagikan dalam bentuk link Canva itu nggak bisa. Jadi ini Bapak Ibu kalau udah selesai, kan setelah pembuatan itu ada percobaan. Cara cobanya gimana? Posisikan di slide 1, bagikan, lainnya, kemudian Bapak Ibu pilih prototype di sini. Kalau susah nemu, ketik aja prototype. Foto. Ini. Ibu klik, Bapak Ibu buka prototype. Nah, nanti akan terbuka di tab baru seperti ini. Nah, link yang ini nih, link yang di atas ini yang dikirim Bapak Ibu. Atau ini yang dibagikan ke siswa itu link yang ini. Sehingga ketika orang membuka link tersebut, langsung muncul langsung muncul seperti ini. Jadi tidak ada permintaan izin akses dan sebagainya. Karena memang ini sudah menjadi link link medianya gitu. Ya. Jadi sekali lagi bagikan lainnya, kemudian pilih yang prototype. Kemudian baru dibuka prototype. Link yang ini, link yang di sini ini, itu yang Bapak Ibu bagikan. Itu kurang lebih dari saya. Mungkin kita masuk di sesi tanya jawab aja seperti yang disampaikan sama Bu Susan tadi. Iya, ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita dahulukan. Ada yang sudah raise hand dari tadi. Ibu Mary Nurmalina mungkin dari awal sudah raise hand. Halo, Ibu Mary. Halo, orangnya nggak ada. Baik, kita lanjut ke Ibu Kusuma Wardani. Ya, halo. Ya, silakan Bu, apa pertanyaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disampaikan di situ kalau misalkan kita menautkan ke kuis kan bisa ya ke Google Form dan atau Quizzes. Nah, tetapi permasalahannya kalau kita ingin media ini digunakan untuk siswa dan interaktif, itu kan kalau sudah dia pakai tautan keluar, kan otomatis mereka harus balik laginya itu nggak bisa langsung dari evaluasi kan. Nah, kalau yang saya buat di tugas itu kita membuatnya seperti di PowerPoint. Jadi ada jawaban benar, jawaban salah, terus ada tautan balik. Sehingga kalau mereka salah dia bisa mengulang lagi gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah bisa kita membuat tombol balik? Setahu saya nggak bisa sih kalau sudah keluar. Ya itu saja, terima kasih. Ya. Baik. Langsung jawab Bu ya. Iya. Baik. Kalau masalah soal latihan, ya kalau bentuknya latihan Ibu bisa gunakan teknik yang seperti tadi. Bahkan itu Bapak Ibu bisa kembangkan dalam namanya bentuk permainan gitu loh. Artinya bisa pakai
susun kata mana yang kurang gitu kan. Ini ke Ibu ini kayaknya udah ngerti ya masalah taut menaut. Nah, kalau kita buat seperti itu, kekurangannya adalah kita tidak bisa mendapatkan hasil evaluasi itu loh. Nah, siswanya mau benar berapa, mau salahnya berapa itu nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena di Canva sendiri itu belum bisa untuk mengukur untuk bikin soal. Insya Allah ke depan udah dikembangin lagi gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita pakai Google Form? Tautannya ke Google Form. Oke. Misal di sini nih, saya punya nih. Bagaimana kalau kita pakai platform lain, kemudian bisa nggak langsung tombol baliknya ke sana? Nah, nggak bisa, Bu. Untuk saat ini nggak bisa. Jadi setiap Ibu bikin, dia pasti akan kebuka di tab baru. Nah, saya rasa kalau penggunaannya di laptop itu nggak terlalu jadi masalah. Kenapa? Karena tinggal tutup tabnya aja begitu evaluasi selesai. Itu sudah kembali lagi ke medianya, gitu loh. Begitu juga di HP. Di HP sebenarnya kalau ditutup tabnya itu langsung kebuka medianya langsung gitu. Jadi kalau kita membuat tombol kembali dari Google Form atau dari Quizzes dari yang lain itu balik ke sini, itu nggak bisa. Karena dia memang udah beda walaupun sebenarnya bekerja sama gitu. Cuma ada beberapa yang ada di Canva ini yang bisa Bapak Ibu, bentar. Nah, namanya form. Apa ya namanya? Bentar. Di Canva itu ada untuk Typeform ya? Iya, dicoba di Typeform nanti Bu, dieksplor. Cuma ini nggak gratis, dia yang untuk Typeform. Di platformnya sendiri tuh bayar gitu ya. Bisa pakai itu. Atau Ibu juga bisa langsung nampilin soal ininya di sini loh. Apa namanya? Nah itu maksud saya bisa nggak di-embed ke situ? Iya bisa. Untuk beberapa platform ya kayak Google Form. Google Form itu bisa di-embed ke sini Bu. Bisa di-embed. Bisa masuk di sini. Cuma itu tadi dia akan kecil nanti. Iya. Jadi nyekrol gitu loh. Dikondisin aja Bu, nanti dicoba dulu, di-embed dulu Google Form-nya. Kemudian Ibu ketemu kendalanya di mana. Apakah di posisi, skala, atau apa. Gitu sih. Makasih Pak. Siap. Kembali Bu. Baik. Selanjutnya di kolom chat ada yang kebingungan nih Pak Irwan. Mau membuat kolom di slide itu kayak gimana? Ini dari Ibu Halisatun. Ibu Halisatun, apakah hadir? Halo? Iya. Kebingungan saat membuat kolom katanya. Oke, baik. Saya share ini. Untuk buat kolom tabel mungkin maksudnya ya? Sepertinya begitu, Pak. Nah, ya Bapak Ibu di elemen ketik aja tabel. Nah, ini ada tabel, itu lihat semua. Bapak Ibu pilih aja konsepnya yang mana. Misalnya yang ini. Ya, sama seperti tabel pada umumnya, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan gitu loh. Jadi di dalamnya Bapak Ibu bisa ngetik. Kemudian Bapak Ibu bisa tarik juga nih ukurannya. Bapak Ibu kalau masalah baris itu menunya di sini nih, titik 3. Ya, mau tambahkan baris, mau hapus baris, itu di samping. Geser baris ke atas. Ya, nanti dieksplor aja nih masalah yang di kiri. Kalau masalah kolom itu yang di atas nih. Itu sih kalau bikin tabel. Iya. Bagaimana Ibu Halisatun? Enggak ada suaranya nih. Bisa nanya sedikit Pak? Sebentar.
dari Pak Husnaini. Halo? Ya, boleh bertanya sedikit, Pak? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Irwan, ini sedikit saya mau tanyakan mengenai output project yang sudah selesai kita buat, kemudian kita share ke siswa. Yang pertama, apakah project ini harus bisa dibuka selalu lewat aplikasi Canva-nya sendiri, atau bisa dibuka langsung seperti itu, misalnya di convert ke videonya. Terus yang kedua, kalau misalnya ini outputnya itu kita convert ke PDF, apakah link video atau link Google Form dan yang lainnya itu masih bisa berfungsi atau tidak? Ya, seperti sama halnya seperti media-media interaktif yang lainnya. Itu saja Pak Irwan untuk penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak. Jadi yang pertama, aduh, kok saya jadi ini? Maaf Pak, yang pertama Pak. Yang pertama, project ini kalau sudah selesai, ya kemudian kita share ke siswa, apakah iya, baik. membukanya harus lewat aplikasi Canva itu sendiri atau bisa dari yang lainnya? Terima kasih. Ya, yang pertama, apakah harus pakai aplikasi Canva? Enggak. Ya. Jadi selama ada browser itu bisa. Nggak perlu nginstall Canva. Mungkin nanti HP-nya memori penuh dan sebagainya itu ribet nanti. Jadi link ini kalau dia dipencet, dia bisa ada pilihan mau buka di browser atau di Canva kalau punya aplikasi Canva di HP-nya. Tapi kalau nggak punya, dia akan otomatis sih kepilih browser-browsernya. Entah dia punya Chrome, entah dia punya Firefox, itu tergantung biasanya pakai yang mana di HP-nya. Nanti ngerti kok yang punya pengguna kita. Ya, jadi intinya nggak perlu install Canva untuk buka output project ini. Gitu. Jadi nggak perlu diinstal, tinggal kasih link, dia langsung bisa buka di browsernya. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita ekspor dalam bentuk berbeda? Nah, tentu saja hasilnya akan berbeda, Pak. Misalnya nih, kita mau buat jadi PDF, kita punya 3 dimensi. Nah, 3 dimensi di sini kan hanya memproyeksikan apa yang ada di website sebelah gitu ya. Nah, kalau ini dibuat dalam bentuk cetak, tentu saja ini tidak akan berfungsi. Karena PDF sendiri itu tidak dikhususkan untuk memutar video. Tapi yang bisa di PDF apa adalah tautannya. Jadi kita naruh tautan link gitu. Nah, misal Bapak bikin aja tombol nih, tombol lagi. Klik di sini untuk melihat 3D secara langsung gitu. Jadi begitu itu diklik di PDF-nya bisa Pak, tetap dia akan kebuka di browsernya gitu. Apa yang kebuka di browsernya? Yang kebuka di browsernya adalah link khusus untuk 3D ini aja, gitu loh. Jadi kalau memutar video, kemudian kita mau mainkan 3 dimensinya di PDF nggak bisa. Tapi kalau kita bikin linknya, kita bikinin tombol atau teks, kita bikinin teks, yang mana teks itu ditautkan ke laman dari 3D ini atau laman dari video itu bisa Pak. Nah, jadi untuk ekspornya sendiri, kalau kita berbicara tentang media interaktif, itu ada 2 opsi Pak. Bapak bisa menggunakan ekspor seperti tadi prototype atau bagikan tautan hanya lihat. Kalau di ininya Bapak itu ada animasi, Bapak Ibu naruh animasi begini nih, animasi teks dan sebagainya, itu Bapak Ibu kalau mau ini berfungsi, animasinya jalan, Bapak Ibu pakai yang tautan hanya lihat. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu pakai prototype. Gitu. Bedanya apa? Kalau Bapak Ibu gunakan tautan hanya lihat atau tautan presentasi, kalau siswa klik acak, itu akan jalan sendiri. Tapi kalau prototype, kalau nggak diklik di tombol yang Bapak Ibu setting, dia tidak akan bisa berpindah. Gitu sih Pak. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak. Sangat jelas Pak. Kembali. Ya Pak Irwan, satu lagi nih pertanyaan dari kolom chat.
dari Ibu Ana Okta. Apakah background setiap slide bisa berbeda? Oke. Kalau tidak salah dari template yang dipilih ada beberapa halaman dan backgroundnya berbeda. Yang kedua, apakah akun Canva Basic diubah ke akun Canva Education atau mungkin ditautkan dengan email belajar.id? Caranya bagaimana katanya? Mana Ibu Ana Okta? Ibu Ana Okta, apakah masih ada di Meet? Halo? Oke, saya jawab aja Bu ya. Mungkin ada yang pertanyaannya sama juga. Oke. Masalah akun biasa, jadi akun edu bisa. Bahkan tanpa akun belajar ID pun bisa. Selama Bapak Ibu punya bukti dukungnya. Pak, saya sering mengajukan tapi ditolak. Nah, perhatikan penulisan di bukti dukung dengan penulisan pada formulir ajuan. Jadi namanya kalau huruf besar semua ya Bapak Ibu pakai huruf besar semua gitu. Kalau dia ada titik di namanya, Bapak Ibu juga pakai titik. Kemudian, tadi yang pertama apa Mbak ya? Sorry nih agak putus-putus. Basan? Halo. Apakah ya? Yang pertama itu apakah background? Background ini. Oke. Background. Background itu Bapak Ibu ya kembali ke Bapak Ibu contoh nih. Kalau dia saya share ini dulu. Bapak Ibu pakai di template nih. Nah, di sini kan ada 1 dari 10. Selama dia masih dalam lingkup yang ini nggak masalah. Karena apa? Karena template di sini ini udah konsisten. Ya. Dari palet warnanya, kemudian dari jenis elemennya ini udah oke. Ya, jadi selama dia dalam satu set ini silahkan. Pak, saya mau beda template. Link slide 1 templatenya ini, slide 2 templatenya ini, nggak masalah Bapak Ibu ya. Cuma kalau mau lebih terlihat bagus, kalau Bapak Ibu pakai template yang di sini ya udah pakai yang di sini aja. Misalnya judul pakai yang ini. Oke, menarik nih, bagus juga nih pertanyaannya Bu. Nah, misalnya tadi saya di sini ya. Saya pakai yang ini kan. Nah, kemudian di halaman 2 misalnya di bagian menu. Saya mau pakai background yang beda, Pak. Saya mau pakai backgroundnya yang ini. Oke. Nah, ini khusus untuk menu, Pak. Atau untuk materi, Pak. Karena ini udah kebetulan disediain nih tempat-tempat menaruh teks. Ya nggak masalah. Kenapa? Karena dia masih dalam satu paket di sini. Jadi waktu dilihat orang pun, waktu perpindahan antara slide pertama dengan slide kedua, ini masih kelihatan nyambung. Walaupun backgroundnya beda gitu. Nah, misalnya ada materi lagi nih. Ada materi yang ciri hewan yang pertama. Misalnya saya pakai yang ini. Nggak masalah. Tinggal disesuaikan aja masalah teks sama elemen hewan apa yang mau dipakai. Kalau orang pakai pun, ini masih terlihat nyambung gitu. Kenapa? Karena dia dalam satu template di sini. Kalau Bapak Ibu mau monoton juga bisa. Bapak Ibu mau pakai satu pack di sini ya. Kadang pakai yang ini misalnya. Kemudian untuk di bagian menu pakai yang ini. Itu nggak masalah. Itu bagus banget tuh malah. Kenapa? Karena backgroundnya variatif tapi masih dalam satu konsep. Oke. Yang perlu dihindari apa? Misalnya slide 1 judulnya pakai template yang di sini. Kemudian slide 2-nya, sama-sama hewan kok bahasannya Pak. Saya mau pakai yang di sini. Ini udah kelihatan beda nih. Baru dari slide pertama ke slide kedua ini udah kelihatan bedanya gitu. Baik itu dari segi elemen maupun dari palet warna yang digunakan. Jadi Bu, terima kasih udah dikasih masukan tuh. Bahwa Bapak Ibu silahkan bisa gunakan background yang mana saja selama masih dalam satu template gitu. Oke. Itu Ibu. Terima kasih.